在这边。Hasil imbang Arab Saudi versus Cina, bisa bantu Garuda Auto lolos Piala Dunia 2026? FIFA yakin Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026. Gara-gara timnas Indonesia, Arab Saudi terpuruk di panggung sepak bola Timur Tengah. Halo, Sobat Garuda. Udah, lupakan dulu pahitnya Piala AFF. Sekarang kita fokus aja ke sesuatu yang lebih greget, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kabar menarik nih. Hasil imbang antara Arab Saudi lawan Cina ternyata bisa bantu timnas Indonesia melesat ke posisi 2 grup C. Wah, kalau begini, asa kita buat lolos ke Piala Dunia makin terasa. Kondisi klasemen grup C beda tipis, sob. Setelah 6 pertandingan, Jepang masih jadi rajanya grup C dengan koleksi 16 poin. Di bawah mereka, ada Australia dengan 7 poin, dan di posisi ketiga, surprise, ada Indonesia dengan 6 poin, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga punya 6 poin, tapi kita unggul dari mereka soal produktivitas dan selisih gol. Jadi, walaupun poin sama, posisi Garuda di klasemen lebih baik. Sementara unggul, nih, hitung-hitungan peluang, gara-gara seri bisa lolos. Nah, skenarionya begini, sob. 1. Indonesia versus Australia, 20 Maret 2025 di Sydney. Kalau Garuda menang, poin kita otomatis jadi 9-2. Arab Saudi versus Cina, kalau laga ini berakhir seri, posisi kita aman di peringkat 2 karena Arab Saudi dan Cina nggak bakal nambah banyak poin. Jangan lupa, ada satu lagi pertandingan penting, Jepang versus Bahrain. Kalau Jepang menang atas Bahrain, dan kemungkinan besar menang sih, Jepang bakal langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kalau semua skenario ini terjadi, begini kira-kira klasemennya. 1 Jepang, 19 poin, 2 Indonesia, 9 poin, 3 Australia, 7 poin, 4 Arab Saudi, 7 poin, 5 Cina. Kalau Arab Saudi dan Cina imbang, wah, itu skenario terbaik buat kita. Amin, kan? Optimisme di tengah tantangan. Kita tahu, menang lawan Australia di kandangnya itu nggak gampang. Tapi bukan berarti mustahil. FIFA yakin Garuda bisa tembus Piala Dunia 2026. Asal, wah, Sobat Garuda. Di samping kita wajib berjuang keras, FIFA ternyata percaya kalau timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi, ada syaratnya, tampil berani dan konsisten. Nah, kalian setuju nggak kalau mimpi kita ini mulai terasa lebih dekat? Dari underdog jadi penantang serius, jujur aja, awalnya banyak yang pesimis. Timnas kita dianggap cuma penggembira di grup C, apalagi lawannya berat-berat. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tapi, siapa sangka Garuda malah kasih kejutan? Ingat gak waktu kita berhasil nahan Arab Saudi 1-1 di kandangnya? Atau ketika berhasil imbang lawan Australia dan Bahrain? Dan yang paling epik, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi berkat brace Marcelino Ferdinand. FIFA sendiri sampai angkat topi. Sob, posisi saat ini, masih ada peluang. Cek klasemen sementara, 1 Jepang 16 poin, udah di atas angin. 2 Australia 7 poin, 3 Indonesia 6 poin, produktivitas gol unggul dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Beda poin kita sama Australia cuma 1, loh. Artinya, peluang buat nyodok ke posisi kedua masih terbuka lebar. Tapi syaratnya, kita harus menang lawan Australia di Sydney dan Bahrain di kandang. FIFA, jangan takut bermimpi. Dalam salah satu artikelnya, FIFA bilang kalau perjalanan Garuda ini bukan lagi sekadar mimpi. Kalau terus tampil konsisten, keberanian dan kerja keras tim bisa membawa kita ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938. Wah, kebayang gak merindingnya kalau kita beneran lolos? Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi jadi bukti kalau tim ini punya nyali dan mentalitas. Mimpi ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan, tapi target realistis, tulis FIFA. Jadwal penentuan, siap ngegas. Selain prediksi di atas, ini 2 laga penting yang juga bakal jadi penentu lolos. 1. Australia versus Indonesia, 20 Maret 2025, di Sydney. 2. Indonesia versus Bahrain, 25 Maret 2025, di kandang kita. Kalau kita bisa ngumpulin poin penuh dari 2 laga ini, posisi 2 klasemen grup C bakal jadi milik kita.
Setelah itu, tinggal berjuang di dua laga pamungkas, lawan Cina dan Jepang di bulan Juni 2025. Kalau dipikir-pikir, perjalanan ini nggak cuma soal taktik atau skill pemain, tapi juga soal dukungan kita sebagai fans. Jadi, gimana, Sob? Optimis Garuda bisa terbang tinggi ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? Atau ada ide siapa pemain yang bakal jadi pahlawan kita nanti? Gara-gara timnas Indonesia, Arab Saudi terpuruk di panggung sepak bola Timur Tengah, Sobat Garuda, ternyata ada fun fact atas kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi loh. Kala itu pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C menjadi titik balik mengejutkan bagi kedua tim. Di satu sisi, skuad Garuda mencatat sejarah, tetapi di sisi lain, Arab Saudi kini menjadi sorotan tajam karena dianggap mengalami kemunduran signifikan di dunia sepak bola Timur Tengah. Sejarah yang ditorehkan Garuda, laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 19 November 2024 itu menjadi momentum bersejarah bagi timnas Indonesia. Berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand, Indonesia sukses mengalahkan The Green Falcons. Kemenangan ini menjaga asa Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan mengukuhkan posisi mereka di peringkat ketiga Grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia. Kritik tajam untuk Arab Saudi. Namun, hasil ini memberikan dampak besar bagi Arab Saudi. Mantan pelatih Bahrain, Riyad Al-Tawadi, secara terbuka menyebut bahwa kekalahan Arab Saudi dari Indonesia adalah tanda penurunan drastis dalam kualitas sepak bola negara itu. Sepak bola Arab Saudi sedang mengalami kemunduran luar biasa. Bahkan, menyebut mereka sebagai kandidat juara Piala Teluk 2024 saja tidak logis, ujar Al-Tawadi kepada Abu Dhabi Sports. Ia menambahkan bahwa perencanaan yang terlalu menguntungkan tim-tim Liga Pro Arab Saudi, termasuk dengan merekrut banyak pemain asing, telah merugikan perkembangan tim nasional. Akibatnya, menurutnya, tim nasional kehilangan identitas dan kepribadian yang kuat. Liga kaya, timnas merana, eksodus pemain asing yang menghuni Liga Pro Arab Saudi memang menjadi perdebatan besar. Meski liga tersebut menjadi sorotan global setelah mendatangkan pemain-pemain bintang, seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar, performa tim nasional justru tidak sejalan. Kritik ini semakin relevan setelah Arab Saudi gagal menunjukkan keunggulan di panggung internasional, seperti di kualifikasi Piala Dunia dan menghadapi tim-tim seperti Indonesia. Ya, sementara itu, Bahrain sendiri hampir kalah dari Indonesia pada Oktober lalu di Rifa. Mereka hanya selamat berkat gol kontroversial yang membuat laga berakhir imbang 2-2. Apa yang bisa dipelajari, bagi Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi adalah bukti bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level tinggi jika bermain dengan keberanian dan strategi matang. Namun, bagi Arab Saudi, ini adalah peringatan bahwa pembenahan sepak bola nasional tidak bisa hanya mengandalkan liga domestik yang kuat, tetapi juga harus memberi perhatian besar pada pembinaan tim nasional. Kita tunggu, apakah timnas Indonesia bisa terus melanjutkan tren positif ini di laga berikutnya melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025? Atau, akankah Arab Saudi menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan? Bagaimana tanggapanmu Sob? Atau pengen bahas apa lagi besok? Yuk tulis di komentar.